Sukses dan populer meski memiliki fisik yang serba kekurangan, ternyata Sony Wakwau seolah menanjak sebagai seorang inspirasi. Buktinya, kemarin Sony diundang dalam acara ulang tahun seorang anak yang bernama Aditya yang memiliki kebutuhan khusus agar memotivasi kedua orang tua Aditya. Tapi benarkah kedatangan Sony Wakwau ternyata tidak hanya memancing air mata haru saja, tetapi juga menyedot perhatian massa? Tapi mengapa pasca menghadiri ulang tahun, Sony mendadak mengunjungi rumah barunya? Lantas benarkah Sony memiliki misi khusus untuk mengincar kamar baru? Dan berita Sony Wakwau tersebut akan kami rangkai dengan berita unik dari pertemuan Prilly Latukonsina dan ratusan penggemarnya yang diwarnai dengan kejutan manis dari Aliando. Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Hari Minggu kemarin bisa jadi hari yang menorehkan momen tak terduga sekaligus mengulik dejavu haru bagi artis cilik Sony Wakwau. Bagaimana tidak, diundang oleh Jenny, sang asisten sutradara sinetron Maija Pengen ke Mekah untuk hadir di acara ulang tahun Aditya sang keponakan. Sony yang datang bersama keluarganya mendulang kejutan. Karena tanpa disangka-sangka, kedatangan Sony justru menyedot antusias warga sekitar kawasan Cibubur untuk ikut datang secara membludak. Tapi jauh dari hingar-bingar ketika Sony dan keluarganya menemui Aditya sang tuan rumah yang berulang tahun ke-10, keharuan yang tertahan pun menusuk suasana. Pasalnya, Aditya adalah anak berkebutuhan khusus karena menderita penyakit autis yang kondisinya nyaris sama seperti Sony ketika belum ikut bergabung dalam sinetron Maija Pengen ke Mekah dulu. Mana teman-temannya Sony mana? Sini, Adam sini. Nah, ada orang belahan. Selamat ulang tahun ya. Adi selamat ulang tahun, Aisyah kan teman. Kasih tangan. Ulang tahun, tangan. Saya terima kasih untuk Sony juga keluarganya Sony, papa mamanya Sony yang udah mau hadir. Jadi gini, saya sebenarnya mengundang Sony datang karena Aditya ini anak berkebutuhan khusus. Nah, saya sangat Sebentar, Abang. Saya sangat senang dengan kehadiran Sony dan orang tuanya karena memotivasi untuk para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, kayak Sony kan tadinya ngomong juga agak sulit, baca sulit, sekarang dia udah pinter, udah bisa ngomong, udah bisa komunikasi ke orang, udah pinter, udah bisa BBM-an, udah bisa kirim foto, pinter banget ya, pinter banget nggak? Pinter banget. Ya, Sony memang telah jauh berubah. Jika dulu Sony Wakwau hanya bisa mengucap kalimat Bapak Mana dan Wakwau, kini meski tidak sepenuhnya sempurna, tapi sudah semakin lancar berkomunikasi. Dan seolah ingin berbagi rasa dengan teman-temannya yang kurang mampu seperti Aditya dan teman-temannya, dengan gaya bicaranya yang khas, Sony pun berusaha menginspirasi anak-anak yang konon kerap terpinggirkan ini untuk tidak patah semangat menjadi lebih maju. Nama siapa? Dang. Nama siapa? Ayade. Nah, ini tuh yang paling gede kedua kelas. Adam. Nah, ini yang paling gede. Ini siapa? Siapa namanya? Sony datang itu untuk menghibur anak-anak itu biar orang tuanya itu sabar menghadapin anak gitu kan. Oh, Sony aja andai kata yang anak kekurangan bisa seperti itu. Ya mungkin orang tuanya bisa ngelihat dari Sony, jadi jangan sampai putus asa gitu kan ngurus anak-anak yang kurang mampu, kurang kekurangan lah, ada kekurangan gitu. Emang percis sama Sony juga dulu ngomongnya susah banget. Tapi sekarang alhamdulillah udah agak lancar dikit.
Dan seolah tak ingin datang ke pesta ulang tahun dengan tangan hampa, Sony pun berusaha menghadiahkan sebuah lagu ulang tahun untuk Aditya. Tapi sayang, meski bersemangat, Sony justru tidak hafal dengan lirik lagu Selamat Ulang Tahun. Maklum, 11 tahun hidup dalam kemiskinan dan kondisi tak sempurna yang kerap diwarnai cacian, Sony belum pernah merayakan ulang tahunnya dengan pesta ataupun lagu meriah. Tapi ini tak menghentikan usaha Sony untuk membuat senang teman-teman yang memiliki nasib nyaris sama seperti dirinya dulu. Semangat Sony ini sontak saja membuat haru orang tua Aditya yang konon sempat putus asa bergelut dengan sulitnya menghadapi Aditya yang sebagai penderita autis memang harus diperlakukan dan diasuh secara khusus penuh kesabaran. Lu teman aku di belakang. Tahun. Bapak mana? Imana. Itu sebagai contoh anak-anak seperti anak saya ini ya. Pokoknya Sony inspirasi buat buat penyemangat kita semua, Son. Terima kasih, Son. Ya tadi orang tuanya anak-anak juga yang sempat pada nangis ya, ada yang nangis gitu terharu melihat Sony gini-gini ya. Sedangkan anaknya dia gitu seperti kayak Sony gitu. Makanya dia ngeliat Sony tadi ya ada yang terharu gitu, nangis. Ya, bangkit dari titik nol dan menjadi sukses, keberhasilan Sony Wakwau memang menginspirasi banyak orang, termasuk kerabat Jenny, sang asisten sutradara Maija Pengen ke Mekah, untuk tidak mudah menyerah dengan cobaan hidup. Buktinya, Sony yang dulu tidak bisa berbicara banyak, apalagi membaca dan menulis, kini mulai lancar menulis hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai khusus oleh kamera tim Was-Was ketika menemani perjalanan pertama Sony menuju rumah barunya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat berikut ini. U, D, H, mana H? Nih H nih, yang kayak nih A nih. Iya, alhamdulillah dia sekarang BBM tadinya kan belum bisa sama sekali. Sekarang pertama dia bisa nulis nama Sony, itu dipanjangin Sony Moa. Ya nggak tahu deh tuh panjang lagi Sony Mania. Itu nggak ada koma-komanya kan langsung bablas Sony Mania koma ada. Bisa nih. Terus sekarang kan dia tahu titik-titiknya. Intinya dia tahu titik-titiknya. Terus kalau BM Pak ini BBM apa Pak? Oh gini, ya udah balas. Aku yang nyebutin dia ngetik gitu kan. Gurunya bilang aja, alhamdulillah Pak Sony sekarang udah ada kemajuan, cara gini. Belajar juga sekarang sedikit banyaknya udah agak fokus gitu kan. Udah fokus belajar jadi. Cuman dia kalau permennya dihitung itu 5 tambah 6. Enggak, 5 tambah 6 dia keder. Kalau 2 tambah 2 masih bisa, 2 tambah 3 berapa bisa. Kalau 5 tambah 6 ini dia pusing. Pusingnya kan 1 berarti Bu katanya. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengutas antusias Sony Wakwau ketika menengok rumah barunya untuk yang pertama kali. Seperti apakah kehebohan Sony ketika memilih kamar? Tapi benarkah Sony bahkan telah mengganti rumahnya menjadi yang lebih besar? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini lewat. Kira-kira dulu main kita apa kecil? Gede.